Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uping Gustiani, mahasiswi Universitas Profesor Dr. Hamka, program studi PGSD. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai mata kuliah Strategi Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Hajah Ihsana El Khuluko Dr. MPD. Di video ini saya akan bahas tentang evaluasi kelebihan dan kekurangan penerapan gaya mengajar guru dalam penugasan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Happy for watching! Pengajaran adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang berinteraksi antara satu dengan yang lainnya secara keseluruhan untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Makna pengajaran pada pembahasan kali ini dikhususkan pada lingkungan sekolah yang aspeknya berupa pendidik dan peserta didik. Mengajar pada hakikatnya ialah suatu proses mengatur dan mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik, sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik untuk melakukan proses belajar mengajar. Bila tidak ada peserta didik atau objek didik, siapa yang akan diajar? Berbicara tentang mengajar, tentunya tidak luput dari perkara pengerjaan tugas yang dilakukan oleh siswa dan cara guru memberikan tugas tersebut. Nah, pemberian tugas pada siswa adalah salah satu bentuk dari pendidikan dan pengajaran kepada siswa, baik tugas yang diberikan secara individu ataupun kelompok. Nah, memberikan tugas sekolah ataupun pekerjaan rumah atau yang biasa disebut dengan PR pada siswa memiliki tujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, tidak hanya di sekolah, namun juga saat berada di rumah. Bahkan, beberapa guru meyakini pemberian tugas pada siswa ini merupakan cara yang efektif untuk mengukur perkembangan belajar siswa. Selain tujuan akademis seperti yang disebutkan tadi, pemberian tugas ini juga dapat melatih siswa menjadi lebih disiplin dalam belajar dan juga menjadi lebih mandiri. Bentuk-bentuk tugas yang dapat diberikan pada pekerjaan sekolah maupun pekerjaan rumah dapat dibedakan ke dalam dua bagian, yaitu tugas individual dan tugas kelompok. Menurut Nursid Sumaatmaja, beliau mengatakan bahwa tugas individual lebih ditekankan kepada pembinaan kognitif, afektif, psikomotor siswa secara individual. Sedangkan menurut Nana Sujana bahwa tugas kelompok lebih menekankan aktivitas belajar siswa secara bersama dalam kelompok sehingga mengembangkan hubungan sosial dalam pemecahan masalah belajar. Pada dasarnya, metode pemberian tugas adalah sebuah metode yang tak asing lagi kita kenal, yang telah bertahun-tahun ditetapkan di dalam kelas. Tetapi pada hakikatnya, metode tersebut belum secara maksimal diterapkan dalam arti bahwa sesuai dengan observasi dan pengalaman peneliti di sekolah. Terkadang banyak guru atau pendidik itu memberikan tugas hanya sebatas untuk melihat kemandirian siswa, dan selanjutnya dikumpul tanpa ada tindak lanjut sesudah tugas tersebut diselesaikan, sehingga tugas tersebut terabaikan sebagai sumber belajar yang efektif, inovatif, kreatif, serta efisien. Hal secara singkat dapat diuraikan beberapa kelebihan dan kekurangan metode pemberian tugas, yakni antara lain, pertama kita bahas tentang kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama, kelebihannya yaitu hasil pelajaran lebih tahan lama dan membekas dalam ingatan siswa. Yang kedua, kelebihannya adalah siswa belajar dan mengembangkan inisiatif dan sikap mandirinya. Yang ketiga, kelebihannya yaitu memberikan kebiasaan untuk disiplin dan giat belajar. Lalu yang keempat, siswa dapat mempraktekkan hasil-hasil teori dalam kehidupan yang nyata. Yang kelima, kelebihannya dapat memperdalam pengetahuan siswa dalam spesialisasi tertentu. Nah, adapun kekurangan metode penugasan, yakni yang pertama itu siswa dapat melakukan penipuan terhadap tugas yang diberikan. Misalnya, tugas ini yang seharusnya dikerjakan sendiri, akan tetapi dia malah menyuruh orang lain untuk mengerjakannya, atau bahkan menjiplak karya orang lain. Nah, yang kedua, bila tugas diberikan terlalu banyak, maka siswa dapat mengalami kejenuhan sehingga mengganggu ketenangan batin siswa tersebut. Yang ketiga, sulit memberikan tugas yang dapat memenuhi sifat perbedaan individunya dan minat dari masing-masing siswa. Nah, kekurangan yang keempat, pemberian tugas cenderung memakan waktu dan tenaga serta biaya yang cukup berat. Oleh karena itu, guru perlu memperhatikan saran-saran pelaksanaan sebelum memberi tugas kepada siswa, seperti merencanakan pemberian tugas secara matang,
Nah, dalam hal ini diperlukan diskusi tugas antara guru dengan siswa. Guru diharapkan untuk mendiskusikan tugas yang akan diberikan kepada siswa terlebih dahulu. Nah, diskusi tugas ini akan mengurangi perasaan bahwa tugas tersebut sebagai hal yang dipaksakan oleh guru. Yang kedua, tugas yang diberikan hendaknya didasarkan pada minat dan kemampuan siswa tersebut. Yang ketiga, tugas yang diberikan berkaitan dengan materi pelajaran yang telah diberikan. Yang keempat, penjelasan dan ketegasan tugas. Pemberian tugas yang kabur akan mengacaukan dan menyulitkan para siswa, baik waktu yang terbuang karena siswa tidak tahu tentang apa yang harus dilakukan. Yang kelima, jika tugas yang diberikan bersifat tugas kelompok, maka pembagian tugas harus diarahkan termasuk batas waktu penyelesaiannya. Yang keenam, guru dapat membantu menyediakan alat dan sarana yang diperlukan dalam pembuatan tugas tersebut. Lalu yang ketujuh ada hasil tugas siswa dinilai oleh guru. Jadi setelah dikerjakan oleh siswa, guru nggak hanya memparaf saja lalu selesai gitu, tapi benar-benar dinilai secara objektif. Yang kedelapan, kebermaknaan tugas bagi siswa. Tugas yang diberikan dapat merangsang perhatian siswa dan realistis. Guru seringkali memberi tugas dan sekaligus memberi sanksi atau hukuman yang diterima oleh siswa bila tidak dapat menyelesaikan tugas. Seperti yang kita tahu bahwa keadaan siswa di dalam kelas tidak merata dalam hal tingkat kemampuannya sebagai siswa dapat mengerti pelajaran dengan hanya satu kali penjelasan. Sebagian dapat mengerti setelah dijelaskan atau bahkan setelah 2 atau 3 kali, dan sebagian lainnya akan bisa mengerti setelah diulangi di rumah. Umumnya, seorang guru mengatur kecepatan mengajarnya sesuai dengan kemampuan rata-rata siswa, dengan penyesuaian terhadap siswa yang kurang maupun siswa yang dianggap pandai. Walaupun demikian, mungkin sebagian siswa yang irama belajarnya belum sesuai, bagi mereka di sekolah bukanlah saat yang paling tepat untuk menguasai materi pelajaran yang sebaik-baiknya. Pemberian tugas untuk diselesaikan di rumah akan memberikan kesempatan untuk dapat belajar dengan aktif sesuai dengan irama belajarnya dan kecepatan belajarnya. Pertanyaannya adalah, apakah tugas-tugas yang guru tersebut berikan benar-benar memberikan dampak positif untuk siswa? Terlebih di saat ini merupakan era pandemi gitu. Jadi, apakah guru tersebut sudah mengevaluasi pemberian tugas selama masa pandemi benar-benar memberikan hasil seperti yang diharapkan? Jangan sampai banyak siswa yang mengeluhkan terlalu banyak tugas sekolah sehingga tidak dapat meluangkan waktu belajar dan juga bermain. Hal ini tentunya dapat berakibat tidak baik karena berpotensi menambah tekanan dan kelelahan fisik pada siswa sehingga menurunkan imunitasnya. Demikian pembahasan kali ini. Semoga video ini memacu semangat kita para guru dan para calon guru untuk senantiasa melakukan usaha yang terbaik kepada anak didik kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.